Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Rizky. Di podcast ini kita akan mendengarkan tentang argumen, pendapat, dan sudut pandang dari seseorang yang biasa aja, gak ada kelebihannya, bahkan banyak kekurangannya. Kita sebut saja dia Mr. Sok Tahu. Masih konsep tentang mengenal diri, part 5. Jadi Mister, siapa diri kita sebenarnya? Oke. Yang sebelumnya kita udah membahas terkait mengenal diri sampai part 4. Di mana skupnya lebih luas ya. Jadi ini kita perluas lagi nih. Jika ada yang bertanya sama Rizky, bagaimana cara sang pencipta menciptakan alam ini? Gimana caranya kira-kira? Kun. Ayat artinya kan? Ayat. Jadi dengan ayat lah sang pencipta menciptakan alam ini. Berarti ini semua kan ayat-ayat nih. Pohon, binatang, alam semesta ini ayat. Ayat-ayat, satu ayat. Ayat itu terkumpul dalam yang kita ketahui kan dalam kitab suci. Yang kita tahu selama ini kan ayat-ayat itu ada yang satu kitab suci gitu. Ini sebenarnya adalah alam ini adalah aplikasi dari kitab suci gitu. Secara teorinya adalah kitab suci, sedangkan aplikasinya adalah alam ini, realisasinya. Kalau misalnya ada yang tanya, ini kan satu-satu ayat nih. Kalau ada yang tanya, ayat-ayat itu ngumpulnya di mana gitu. Misalnya kita cerita pohon, satu ayat, kita binatang satu ayat. Yang ngumpul semua ayat itu di mana? Di makhluk apa ngumpul semua ayat? Oh, manusia. Iya, manusia. Karena cuma kita yang sanggup menerima semuanya. Ya artinya manusia itu sebenarnya kitab suci yang sebenarnya. Sekarang kita lihat apa bukti-buktinya. Bahwa sebenarnya alam ini, bumi dan isinya ini bisa hancur dengan satu manusia karena perbandingannya sama. Apa misalnya Albert Einstein, dengan satu orang dia itu Nagasaki Hiroshima bisa habis itu. Dan itu pun di tahun 45 gitu. Di tahun alatnya masih keterbatasan. Iya. Dengan segala keterbatasan Nagasaki dan Hiroshima itu habis gitu. Sekarang bayangin bagaimana alat-alat yang ada itu. Nuklirnya bagaimana. Cuma mungkin karena Tuhan masih sayang aja sama kita, dia belum mengizinkan hal itu terjadi. Artinya belum mengizinkan seorang manusia menghancurkan alam ini semuanya. Begitu. Terus apa bukti yang lain misalnya kita lihat ketika air pasang gitu. Air pasang terus kita luka biasanya kan banyak keluar darahnya itu ya. Apa hubungannya gitu? Sementara kita di sini itu di laut, kita di gunung gitu kan. Artinya apa? Tanpa kita sadari, sistem yang ada itu pusatnya di kita, terhubung di kita. Apa bukti yang lain lagi? Misalnya ketika kita luka, berarti kan ada ayat yang rusak nih. Apa obatnya? Tanaman kan, daun-daun itu kan. Itu artinya apa? Ayatnya sama mungkin loh. Unsurnya sama gitu. Jadi di dalam tubuh kita ini adalah semuanya ayat-ayat. Jadi ketika kita sakit, kita butuh ayat-ayat yang ada di alam ini untuk menyembuhkan. Oh, I see. Jadi bayangkan, kita ini kitab suci yang sebenarnya. Tapi masalahnya, kitab itu kan suci, sementara kita kotor. Kenapa kotor? Karena kita sendiri yang mengotorinya. Berarti awalnya wadahnya itu adalah suci. Iya, bayi yang lahir itu kan suci. Iya. Kita sendiri yang begitu besar buat kesalahan-kesalahan. Jadi dari analisa tadi itu, coba kamu bayangin kalau seandainya kita menyakiti satu orang manusia. Berarti kita telah menyakiti kitab suci. Merusak sistem yang ada di dalam kitab itu sendiri. Dan bayangkan kalau misalnya kita membunuh satu manusia. Tapi kita sudah menghancurkan satu kitab suci. Dan tanpa kita sadari, ada satu bagian yang hilang dari diri kita. Ketika kita membunuh satu manusia,
Begitu juga dengan makhluk-makhluk lainnya, binatang-binatang misalnya ketika kita bunuh. Ada bagian-bagian yang hilang dari diri kita. Cuman kan ada juga binatang yang mungkin bisa dibunuh, yaitu binatang yang diternak gitu. Dan itu pun bisa kita makan ketika kita minta izin kan, Atas izinnya, izin yang nyiptain gitu. Artinya kalau diizinkan ya bisa. Jadi dari pemahaman itu tadi mulailah menyadari bagaimana mulianya kita gitu. Jadi karena kemuliaan itu maka jangan jangan dikotori dengan hal-hal yang hina gitu. Ngerti maksudnya kan? Ngerti. Nah, dari awal saya sebutkan bahwa kita diciptakan semulia-mulianya ciptaan, tapi dia bisa lebih hina daripada binatang. Nah, sekarang kita sudah mencapai kepada kemuliaan itu, bahwa kita adalah kitab suci yang sebenarnya. Jadi mulailah untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak membunuh, mulailah untuk hidup bersama-sama gitu. Dan itu tidak terkecuali itu harus orang agama ini, harus orang Semuanya. Indonesia, enggak terkecuali semua manusia yang ada di muka bumi itu adalah awalnya kitab suci, kitab yang suci. Namun masing-masing berlomba-lomba untuk ngotorinnya kan gitu ya. Jadi dari ini ya mulailah kita bersama-sama. Kalau bisa nggak ada perselisihan, tidak saling menyakiti, Tidak saling membunuh, bahkan terhadap binatang dan tanaman-tanaman juga. Ada pertanyaan lain kira-kira? Apa nih kira-kira? Ya udah, kalau nggak ada aja. Oke. Mungkin kita bisa sambung pertanyaan di podcast selanjutnya, Mister. Ya, mungkin kita bisa kumpulin semua pertanyaan yang lainnya. Oke, kalau gitu. Nah, mungkin buat teman-teman nanti yang ingin bertanya kepada kita, boleh dipersilakan di kolom komentar. Dan kalau dari pernyataan dari argumen dan sudut pandang dari Mr. Tahu tadi ada kebaikannya, maka semoga bermanfaat. Dan kalaupun salah, yang nama juga Mr. Tahu. Oke, Mister, terima kasih. Tunggu podcast selanjutnya dari kami. Makasih. Assalamualaikum.